Stop. Sebelum kamu lanjut nonton, jawab satu pertanyaan ini dulu. Semalam, kamu tidur berapa jam? Kalau jawabanmu 7 atau 8 jam, dan kamu masih ngerasa ngantuk hari ini, maka ada yang perlu kamu dengar. Dan ini mungkin akan mengubah cara kamu tidur selamanya. Fakta yang akan bikin kamu terkejut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah jam tidur bukan penentu utama kamu segar atau tidak. Yang menentukan adalah sesuatu yang hampir tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah ada di aplikasi kesehatan kamu, dan tidak pernah dibahas oleh orang-orang yang terus-menerus bilang, kamu harus tidur 8 jam. Dan fakta ini, begitu kamu tahu, tidak bisa kamu lupakan. Siap? Bagian 1. Otakmu bukan lampu yang bisa dimatikan. Kebanyakan orang mikir tidur itu seperti mematikan lampu. Tutup mata, lampu mati, istirahat, lampu nyala lagi pagi hari. Tapi otak kamu tidak bekerja seperti itu. Selama kamu tidur, otak kamu sangat aktif melakukan pekerjaan paling penting yang tidak bisa dilakukan saat kamu terjaga. Membersihkan racun, memperbaiki sel, mengkonsolidasi memori, mengatur emosi, memperkuat sistem imun. Dan semua pekerjaan ini tidak terjadi merata dari jam pertama sampai jam terakhir tidurmu. Pekerjaan ini terjadi dalam siklus, dan setiap siklus harus diselesaikan secara utuh untuk memberikan manfaat penuh. Inilah yang hampir semua orang tidak tahu. Bagian 2. Siklus 90 menit yang mengubah segalanya. Setiap malam, tidurmu terdiri dari rangkaian siklus yang masing-masing berlangsung 90 menit. Di dalam setiap siklus, ada 4 tahap yang harus dilalui secara berurutan. Tahap 1, light sleep. Tubuh mulai melambat. Ini tahap transisi. Mudah terbangun di sini. Tahap 2, deeper sleep. Otot makin rileks, suhu tubuh turun, otak mulai beralih ke mode pemulihan. Tahap 3, deep sleep. Ini tahap paling berharga. Di sini, tubuh memperbaiki dirinya sendiri secara fisik. Sel diperbaiki, otot dibangun, hormon pertumbuhan dilepaskan. Sistem imun diperkuat. Kalau tidurmu tidak mencapai tahap ini dengan baik, tidak ada jumlah jam yang bisa mengkompensasinya. Tahap 4, REM sleep. Otak sangat aktif. Kamu bermimpi, memori dikonsolidasi, emosi diproses, kreativitas diasah. REM sleep yang cukup adalah perbedaan antara bangun dengan kepala jernih atau bangun dengan kepala berkabut. Satu siklus lengkap, 90 menit. 4-6 siklus per malam sama dengan tidur ideal. Dan ini yang paling penting. Kalau siklus terpotong di tengah, manfaatnya hilang. Bagian 3. Ini kenapa 8 jam bisa lebih buruk dari 6 jam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin orang tidak percaya. Sampai mereka mencobanya sendiri. Bayangkan kamu tidur jam 11 malam. Alarm bunyi jam 7 pagi. 8 jam penuh. Sempurna secara teori. Tapi, jam 7 pagi itu, kamu sedang berada di tengah tahap deep sleep atau REM dalam siklus kelima. Alarm memotong paksa. Otak yang sedang di tengah proses restorasinya, tiba-tiba dipaksa berhenti. Hasilnya, sleep inertia. Rasa berat, bingung, dan lemas yang bisa bertahan sampai 2 jam. Hari kamu dimulai dengan otak yang belum selesai memulihkan diri. Sekarang bandingkan. Kamu tidur jam 12 malam. Bangun jam 6 pagi. Hanya 6 jam. Tapi 6 jam itu secara kebetulan atau sengaja menyelesaikan tepat 4 siklus penuh. 4 kali 90 menit sama dengan 6 jam. Kamu bangun di akhir siklus saat otak dan tubuh sudah menyelesaikan semua prosesnya secara alami. Hasilnya, bangun segar, kepala jernih, energi ada. Ini bukan sihir. Ini matematika tidur. 6 jam yang benar mengalahkan 8 jam yang salah. Setiap kali. Bagian 4. 5 hal yang diam-diam menghancurkan tidurmu. Selain masalah siklus, ada 5 hal yang paling sering merusak kualitas tidur tanpa disadari. Pertama, HP di tangan sampai detik terakhir sebelum tidur. Layar HP memancarkan cahaya biru yang menekan produksi melatonin, hormon yang memberi sinyal ke otak bahwa sudah waktunya tidur. Tanpa melatonin yang cukup,
otak tetap dalam mode waspada meski kamu sudah berbaring. Akibatnya, kamu mungkin tertidur setelah 45 menit dan kehilangan hampir satu siklus penuh hanya di awal malam. Kedua, kopi sore hari. Kafein punya half-life 6 jam di dalam tubuh. Kopi jam 4 sore masih 50% aktif di jam 10 malam. Kafein tidak mencegah kamu tertidur, tapi mengurangi persentase deep sleep secara signifikan. Kamu tidur 8 jam, tapi deep sleep-nya tipis, dan kamu bangun tidak segar meski merasa sudah cukup tidur. Ketiga, alkohol sebagai penolong tidur. Ini mitos berbahaya. Alkohol memang mempercepat kamu tertidur, tapi dia menghancurkan REM sleep di paruh kedua malam secara total. Setengah dari tidurmu tidak menghasilkan restorasi otak yang berarti. Kamu tidur 8 jam, tapi hanya mendapat manfaat 4 jam. Keempat, suhu ruangan terlalu panas. Untuk masuk ke deep sleep, tubuh perlu menurunkan suhu intinya sekitar 1 derajat. Kalau ruangan terlalu panas, proses ini terhambat. Deep sleep datang lebih lambat, lebih pendek, dan lebih dangkal. Suhu ruangan ideal sekitar 18-20 derajat Celcius. Kelima, jadwal tidur yang tidak konsisten. Ini yang paling sering diabaikan. Otak punya jam biologis internal, ritme sirkadian yang sangat sensitif terhadap konsistensi. Tidur jam 10 satu malam, jam 2 pagi malam berikutnya, jam 12 malam sesudahnya, ritme sirkadianmu kacau total. Otak tidak tahu kapan harus mempersiapkan deep sleep dan REM. Hasilnya, jumlah jamnya cukup, tapi kualitasnya buruk. Bagian 5. Cara tidur yang benar-benar memulihkan energi. Sekarang, yang paling penting, apa yang bisa langsung kamu ubah? 1. Hitung tidurmu dalam kelipatan 90 menit. Bukan jam bulat. Bukan 8 jam. Pilih 6 jam, 4 siklus, atau 7,5 jam, 5 siklus, atau 9 jam, 6 siklus. Hitung mundur dari jam bangunmu untuk menentukan jam tidur ideal. Bangun jam 6 pagi, tidur jam 12 malam, 6 jam, 4 siklus, atau jam 10.30 malam, 7,5 jam, 5 siklus. 2. Matikan layar 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan buku fisik, stretching ringan, atau tulis 3 hal yang terjadi hari itu. 30 menit tanpa layar. Bedanya pada kecepatan masuk deep sleep sangat nyata. 3. Jaga konsistensi jam bangun setiap hari, bahkan akhir pekan. Jam bangun yang konsisten adalah fondasi ritme sirkadian yang sehat. Jam tidurmu akan mengikuti secara alami. 4. Stop kopi setelah jam 2 siang. Ini perubahan kecil dengan dampak besar pada kualitas deep sleep malammu. 5. Dinginkan ruanganmu. Kipas angin, jendela sedikit terbuka, atau AC pada suhu yang nyaman tapi tidak terlalu panas. Tubuh yang sejuk masuk ke deep sleep lebih cepat dan lebih dalam. Penutup. Jadi, sekarang kamu tahu, tidur bukan soal berapa jam, tidur soal berapa siklus yang kamu selesaikan, dan seberapa bersih lingkungan tidurmu dari hal-hal yang merusaknya. Malam ini, coba satu hal, hanya satu. Hitung jam tidurmu dalam kelipatan 90 menit dan set alarm yang tepat. Besok pagi, rasakan bedanya. Dan kalau kamu punya teman yang selalu bilang, aku udah tidur 8 jam tapi tetap ngantuk. Kirim video ini ke mereka, karena sekarang kamu tahu jawabannya. Sampai ketemu di video berikutnya.